Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rahma Amanda, mahasiswi PJJ Pendidikan Agama Islam, kelas D1 dengan nomor induk mahasiswa 2530113034. Saya di sini akan mempresentasikan studi Al-Quran dan Hadis tentang Makiyah dan Madaniyah. Pertama, definisi Makiyah dan Madaniyah. Semua surat Al-Quran secara umum dikategorikan menjadi Makiyah dan Madaniyah. Pengelompokan ini oleh para ulama disandarkan pada salah satu dari beberapa teori berikut ini. Yang pertama, mulahazat zaman an-nuzul, yaitu teori yang berorientasikan pada masa waktu turunnya ayat atau surat Al-Quran. Dan yang kedua, mulahazat makan an-nuzul, yaitu teori yang berorientasikan pada tempat ayat atau surat Al-Quran diturunkan. Yang ketiga, mulahazat al-mukhatab fi al-nuzul, yaitu teori yang disandarkan pada sasaran atau subjek pembicaraan yang dituju dari suatu ayat atau surat Al-Quran. Dan yang keempat, mulahazat tadlamun al-surah, yaitu teori yang mendasarkan kriterianya dalam mengkategorikan Makiyah dan Madaniyah kepada isi kandungan dari suatu ayat-ayat atau surat Al-Quran. Yang kedua, metode mengetahui Makiyah dan Madaniyah. Metode pertama didasarkan kepada riwayat sahih yang bersumber dari para sahabat yang hidup ketika wahyu diturunkan, atau dari para tabi'in yang menerima riwayat. Jika pada suatu ayat atau surat tidak didapati suatu pun riwayat yang dapat diterima tentang kapan atau di mana surat dan ayat-ayat itu diturunkan, maka ditempuhlah metode yang kedua, yaitu al-manhaj al-qiyasi al-ijtihadi. Cara kerja metode ini adalah dengan menganalisa karakteristik surat-surat dan ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah yang telah terkonfirmasi melalui riwayat-riwayat yang dapat muktabar. Yang ketiga, ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah. 1. Karakteristik surat-surat Makiyah. Yang pertama itu ada setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah. Itu disunahkan untuk tilawah jika membacanya. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat lafal qalla adalah Makiyah. Lafal tersebut terdapat dalam sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Selanjutnya, setiap surat yang di dalamnya mengandung nida dan tidak terdapat kecuali surat Al-Hajj, yang pada akhir suratnya ulama sebagian demikian, namun terdapat berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan ayat Makiyah. Lalu setiap surat yang di dalamnya mengandung kisah para nabi dan umat-umat terdahulu adalah Makiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Lalu setiap surat yang di dalamnya mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis adalah Makiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Dan setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah atau hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, dan lain sejenisnya adalah Makiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Dan setiap surat-surat Makiyah berisi ajaran tentang tauhid, seruan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, risalah Nabi Muhammad SAW, hari akhir, surga, neraka, argumentasi terhadap kaum musyrikin menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniyah. Surat-surat Makiyah berisi peletakan dasar-dasar tasyri dan keutamaan akhlak mulia untuk membangun masyarakat madani. Sikap tegas terhadap kejahatan kaum musyrikin seperti penumpahan darah, memakan harta anak yatim secara aniaya, membunuh anak-anak perempuan, serta tradisi buruk lainnya. Selanjutnya, surat-surat Makiyah banyak menyebutkan kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran, sehingga mengetahui nasib orang terdahulu yang mendustakan Rasul, sebagai hiburan bagi Rasulullah SAW, sehingga ia tabah menghadapi gangguan kaum musyrikin dan yakin akan menang. Surat-surat Makiyah memiliki kalimat yang singkat, padat, disertai kata-kata yang mengesankan sekali. Di telinga terasa menembus dan terdengar sangat keras, menggetarkan hati, maknanya tegas dengan didukung sumpah-sumpah seperti surat-surat pendek, hanya sedikit yang tidak. Kedua, kriteria surat-surat Madaniyah, yaitu setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum atau hudud seperti tindak pidana, pencurian, perampokan, pembunuhan, penyerangan, perzinaan, kemurtadan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum faraid, zawi al-arham, dan zawi al-asbah. Setiap surat yang di dalamnya berisi izin untuk melakukan jihad fisabilillah dan hukum-hukumnya. Lalu setiap surat yang di dalamnya berisi keterangan mengenai orang-orang munafik, sifat-sifat, dan perbuatan mereka, kecuali surat Al-Ankabut, karena termasuk Makiyah. Lalu setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Dan setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum ibadah seperti hukum sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang,
gadai, dan sebagainya. Dan yang terakhir, setiap surat yang di dalamnya berisi hukum-hukum munahakat, baik mengenai nikah, talak, atau mengenai hadlanah. Yang keempat, hal-hal khusus terkait makiyah dan madaniyah. Yang pertama, ayat makiyah dalam surat madaniyah. 2. Ayat madaniyah dalam surat makiyah. 3. Ayat yang diturunkan di Makkah tapi hukumnya madaniyah. Yang keempat, ayat yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya makiyah. Yang kelima, ayat makiyah yang mirip dengan ayat madaniyah. Keenam, ayat madaniyah yang mirip dengan ayat makiyah. 7. Ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Dan yang terakhir, ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Yang terakhir, urgensi mengetahui makiyah dan madaniyah. Yang pertama, kajian makiyah dan madaniyah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam penafsiran ayat Al-Quran. Selanjutnya, kajian makiyah dan madaniyah dapat membantu seseorang yang menyelami gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah, karena setiap situasi dan fase mempunyai gaya bahasa sendiri. Lalu, dengan mengkaji ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari ayat pertama pada periode Makkah sampai ayat terakhir pada periode Madinah, seseorang dapat mengikuti perjalanan hidup beliau, karena Al-Quran merupakan sumber utama sirah Nabi SAW. Lalu, kajian makiyah dan madaniyah dapat memberikan gambaran perhatian dan antusiasme kaum muslim terhadap Al-Quran. Selanjutnya, kajian makiyah dan madaniyah dapat membantu seseorang mengetahui sejarah persyariatan hukum Islam atau tarikh tasyri'. Lalu, kajian makiyah dan madaniyah juga dapat membantu dalam menggali hikmah disyariatkannya hukum dan mengetahui perbedaan dan tahapan-tahapan dakwah Islamiyah yang diterangkan dalam ayat-ayat makiyah berbeda dengan ayat-ayat madaniyah. Terakhir, dengan mengkaji makiyah dan madaniyah, situasi dan kondisi masyarakat kota Makkah dan Madinah dapat diketahui, khususnya pada waktu turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dicukupkan sekian, sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.